Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Agung Herdiana. Dan di sini ada saya juga Alif Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Ya, sedikit tentang industri dan pertanian, terutama di kota Garut. Ya, Kabupaten Garut itu sendiri. Karena yang menarik perhatian saya, bagaimana sih pertanian itu di zaman sekarang gitu. Karena kan ya banyak paradigma tentang pertanian yang mungkin masyarakat ada yang beranggapan jelek ataupun beranggapan bagus. Simpang siur gitu ya. Ya, simpang siur tentu saja. Baik, Alif, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perspektif Alif mengenai sektor pertanian di Indonesia ini? Seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas gitu ya. Ya. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang dianugerahkan kekayaan yang sangat melimpah, baik itu di darat, laut, dan lain sebagainya gitu ya. Ini salah satunya berasal dari sektor pertanian. Nah, sejak dahulu kala jika kita lihat dari aspek nenek moyang kita ya, jadi pertanian ini tidak hanya berjalan saat ini saja, tapi sudah berjalan dari dulu kala. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, pertanian ini sudah ada atau dijalankan dari zaman dahulu kala gitu ya. Nah, dengan pertanian Indonesia semakin hari semakin besar dan diharapkan semakin maju gitu ya, hal ini memberikan dampak positif khususnya untuk negara, dan tidak hanya itu juga untuk urusan dalam negeri sendiri, pertanian ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, terlepas dari hal tersebut juga, pertanian Indonesia juga diharapkan bisa mencapai pasar internasional dengan skala yang cukup besar, seperti itu sih menurut saya. Jadi si pertanian ini sangat berpotensi berarti ya? Sangat berpotensi gitu ya. Di balik kekayaan alam yang melimpah, jelas sektor pertanian juga mempunyai mempunyai perspektif yang sangat baik gitu untuk kedepannya ya. Jadi bukan hanya saat ini, tapi untuk kedepannya juga mempunyai manfaat yang sangat baik gitu. Adakah yang bisa dibanggakan dari sektor pertanian ini? Maksudnya bisa dibanggakan ke tahap internasional gitu, tidak hanya nasional aja gitu. Oh iya. Jadi tidak hanya dalam urusan dalam negeri saja, tapi kan Indonesia juga membidik pasar luar negeri ya. Salah satunya yaitu dengan kian kompetitifnya pertanian Indonesia di kancah internasional. Nah, ternyata pertumbuhan pertanian Indonesia ini tidak hanya meliputi wilayah nasional semata, tapi pemerintah khususnya ini akan lebih memikirkan bagaimana sektor pertanian ini bisa tembus ke pasar kancah internasional. Nah, kian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin bertumbuh dari tahun ke tahun ini juga sama dengan pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia ini bisa dikatakan cukup maju gitu dari tahun ke tahun ya, karena bahkan terdapat klaim dari pemerintah kalau pertumbuhan sektor pertanian Indonesia ini menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir gitu. Nah, hal ini membuat sektor pertanian Indonesia khususnya dilirik oleh kancah internasional. Tentu saja ini memberikan sinyal yang baik gitu ya, khususnya untuk Indonesia, kalau negara Indonesia ini bisa semakin maju dalam pertanian di bidang di kancah internasional. Nah, dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat hanya perlu menunggu saja gitu ya, dan menunggu bagaimana si pertanian ini bisa menembus kancah internasional dengan baik seperti itu ya. Nah, selain itu juga kan Indonesia juga menargetkan menjadi lumbung padi dunia, di mana pemerintah Indonesia ini terhitung ambisius dalam memperhatikan sektor pertanian. Nah, menurut pemerintah itu sendiri, sektor pertanian ini berkembang dari tahun ke tahun ke perkembangan yang positif gitu ya, yang lebih baik lagi, supaya bisa menargetkan jadi supaya pertanian Indonesia ini bisa menembus pasar internasional tadi seperti tadi gitu ya. Nah, dan yang terakhir juga, Indonesia juga selain ingin menjadi lumbung padi dunia atau lumbung pertanian dunia, Indonesia ingin menjadi rujukan negara lain, dalam arti tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri saja, tapi
Indonesia juga berharap sistem pertanian yang ada pada saat ini bisa menjadi rujukan dari negara-negara lain gitu untuk kemajuan pertahanan dalam bidang pertanian gitu ya tentunya. Berarti negara-negara lain mulai aware yang maksudnya yang mulai sadar gitu akan kayak pertanian negara kita gitu. Mungkin kitanya aja yang harus mempertahankan kekayaan itu lalu dan lebih membuat inovasi lebih memudahi lagi ya. Dibenahi lagi. Nah, terlepas dari itu juga kan sektor pertanian Indonesia di mata dunia ini kian hari kian kuat gitu ya. Untuk itu perlu dukungan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk memajukan pertanian di Indonesia, tapi perlu juga didukung oleh masyarakatnya. Tentu. Oke. Lalu selanjutnya apakah pertanian ini berpengaruh terhadap sektor ekonomi khususnya di Indonesia gitu? Sangat berpengaruh gitu ya. Karena di Indonesia sendiri sektor pertanian masih menjadi ruang berkembang atau ruang untuk bertahan masyarakat kalangan menengah bawah gitu ya. Karena kurang lebih dari 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia ini bekerja di sektor pertanian. Untuk itu Kementerian Pertanian harus lebih ekstra, lebih giat lagi mengembangkan dan memajukan pertanian khususnya di Indonesia. Karena kan seperti yang kita ketahui terutama di desa-desa gitu ya, sektor pertanian ini menjadi sektor utama dalam menopang perekonomian dari masyarakat itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi gitu. Perekonomian masyarakat. Pasti ya, karena ya banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana dan masyarakat juga butuh gitu si pertanian ini Betul, untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Lalu kita ngebahas pertanian di Garut nih. Ya, siap. Bagaimana sih potensi perkembangan pertanian di Garut gitu menurut Abang? Jadi Garut ini merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Barat ya tentu. Dan memiliki banyak sekali potensi dalam bidang pertanian. Nah, selain iklimnya yang cocok untuk pertanian atau budidaya tanaman baik sayuran, bunga, buah-buahan dan lain sebagainya, Garut juga gimana ya? Jadi bisa menjadi sektor penghasil pertanian yang banyak lah gitu ya, yang banyak memberikan kontribusinya gitu ya, terutama di Jawa Barat itu sendiri. Karena selain pertanian dalam bentuk padi seperti itu kan di Garut juga banyak sekali sektor-sektor pertanian dari sayuran, buah-buahan yang itu jelas sangat besar gitu ya dampaknya untuk masyarakat di Kabupaten Garut itu sendiri, bahkan di luar Garut seperti Bandung dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi selain tanaman yang dapat dikonsumsi di daerah Garut itu sendiri, jadi Garut juga berpotensi untuk memberikan pasokan sayuran, baik sayuran buah-buahan kepada kota-kota lainnya seperti itu kan. Jadi contohnya kan gini, selain dari penghasil sayuran atau buah-buahan itu sendiri kan Garut juga dikenal dengan wisata agrowisata gitu ya, dimana salah satunya ada itu tempat di Kecamatan Cikajang itu ada agrowisata di mana itu menyediakan petik jeruk sendiri gitu ya kan. Jadi itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk Kabupaten Garut ini sendiri supaya tidak monoton gitu ya. Selain menghasilkan barang hasil pertanian, sektor pertanian juga bisa dijadikan wisata gitu. Jadi bisa menarik perhatian wisatawan juga ya. Siap, seperti itu. Betul sekali. Baik, mungkin tadi cukup bernilai banget gitu kan, membahas tentang pertanian di Indonesia dan juga pertanian di Kabupaten Garut ini. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai sektor industri ini. Sektor industri ya. Seperti apa sih prospek sektor industri khususnya di negara kita gitu, di Indonesia gitu?
Kalau kita berbicara tentang sektor industri ini akan sangat luas cakupannya ya. Tapi kita spesifikkan saja gitu. Ya, lebih sederhana aja. Sektor industri jika dilihat dari beberapa sumber berita ya, ini masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB nasional dari negara kita sendiri. Jadi sektor industri ini berperan sangat penting gitu ya dalam menghasilkan atau dalam memberikan kontribusi terhadap PDB negara Indonesia gitu ya. Jadi di dalam pelaksanaannya juga sektor industri ini salah satunya industri pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi kemampuan menyerap salah satunya yaitu kemampuan menyerap tenaga kerja. Tanpa kita sadari sektor industri ini banyak sekali menyerap tenaga kerja gitu ya di Indonesia gitu. Berbeda dengan sektor-sektor lainnya, industri ini sangat-sangat gimana ya? Jadi sangat-sangat bermanfaat khususnya dalam penyerapan tenaga kerja gitu ya. Dan selain itu juga, namun jika dilihat gitu ya, industri di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan gitu ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, industri ini tetap jalan walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi, namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang krusial. Jadi tidak menjadi masalah yang sangat berat gitu, karena kan industri ini bisa dibilang suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan gitu ya. Itu jadi selain itu juga jika dilihat dari pemaparan Menteri Industri juga ya, Indonesia ini khususnya dari sektor manufaktur memberikan kontribusi yang sangat besar untuk negara gitu ya. Bahkan bisa mencapai 78,47% gitu. Itu kan hal yang sangat luar biasa gitu ya. Betul. Nah, jika kita lihat dan kita amati pemaparan dari Menteri Perindustrian ini, beliau menyebutkan bahwa di tengah pandemi ini kinerja sektor industri masih bisa mencatat pertumbuhan. Jadi hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator termasuk peningkatan ekspor, karena kegiatan ekspor impor ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan suatu negara ya. Jadi industri juga mempunyai prospek yang panjang yang bagus juga untuk kedepannya gitu, bukan hanya saat ini. Iya. Ya, mungkin seperti Berarti itu. pandemi juga sektor industri ini apa ya, maksudnya ya bertambah gitu sih. Ya. Cuman tidak terlalu signifikan Ya, mungkin ya. gitu ya. Kan Di sebelum pandemi. gitu. Jadi walaupun di keadaan masa pandemi seperti ini, tapi sektor industri masih bisa bergerak maju. Oh iya. Ya. Karena kebutuhan dari suatu negara juga kayaknya ya. Selanjutnya membahas tentang Garut nih ya. Ya. Garut juga bisa dikatakan kota industri juga. Iya. Mungkin sekarang ini mulai apa ya, merujuk ke kota-kota yang berkembang juga gitu, Ya. bisa mengikuti negara Kota-kota lain. kota-kota Ya. lain ya, yang mungkin kota-kota yang udah maju gitu kan. Garut sedang menuju ke arah sana gitu. Ya. Nah, yang ingin saya bahas peranan sektor industri di Kabupaten Garut ini seperti apa sih gitu. Jadi jika kita lihat dari geografis, jadi Kabupaten Garut ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat ya, tentu di Jawa Barat gitu, yang berdekatan dengan Kota Bandung. Jadi sehingga mempunyai kedudukan yang strategis dalam memasok kebutuhan warga, baik itu di Kota Garut sendiri maupun di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Nah, sekaligus berperan dalam pembangunan lingkungan karena di Kabupaten Garut juga merupakan daerah penyangga bagi pengembangan daerah Kota Bandung. Jadi Garut ini mempunyai peranan yang penting untuk Bandung dan sekitarnya, terutama dalam sektor industri juga ya. Pada hal ini dalam perkembangannya Kabupaten Garut juga ini tumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satunya dalam mendorong perubahan sektor industri. Nah, tumbuhnya sektor industri di Kabupaten Garut ini didominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga, atau bisa disebut juga UMKM lah, bisa lah ya. UMKM lah. Ya gitu. Jadi potensi industri kecil ini
yang menjadikan komoditas andalan di Kabupaten Garut. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya, di Kabupaten Garut sendiri banyak sekali industri kecil dan industri rumahan yang yang menggarap industri gitu ya. Ya, jadi dari berbagai komoditas yang ada tercatat beberapa produk industri yang ada di Kabupaten Garut ini, salah satunya yang terkenal jaket kulit ini ya. Oh iya, jaket kulit itu jaket itu kulit. Sektor industri yang sangat mempunyai prospek yang sangat bagus, Besar. yang sangat besar gitu. Soalnya kan di kota-kota lain belum tentu ada Iya, betul. industri jaket kulit gitu ya. Betul. Ya. Nah, selain itu juga jika kita lihat di Kabupaten Garut ini, selain ada sektor dari tekstil, ada juga industri agro dan hasil hutan gitu ya, yang tadi kita bahas sedikit di awal. Nah, industri tekstil, kulit dan aneka ragam lainnya seperti jaket kulit yang sangat berpotensi untuk kemajuan industri di Kabupaten Garut. Selain itu juga ada industri logam dan bahan-bahan yang mencakup logam dasar dan yang seperti itulah ya. Dan yang terakhir juga ada industri kimia ya. Jadi industri kimia di sini tanpa kita sadari sangat diperlukan gitu ya dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam medis dan segala aspek juga sih. Pertanian juga kan bisa ya. Ya. Nah, itu merupakan salah satunya contoh dari industri yang ada di Kabupaten Garut sendiri, yang bisa dikatakan cukup bagus itu ya. Iya. Soalnya kota kecil tapi mempunyai Beberapa industri yang bisa maju gitu, bisa berkembang di waktu yang akan datang gitu. Seperti itu mungkin. Kita membahas industri di Kabupaten Garut ini ya, emang banyak sekali gitu ya industri yang ada di Kabupaten Garut, tapi yang barusan kita bahas itu sekilas aja gitu ya. Baik sih, dari pembahasan tadi cukup panjang ya, kita ngebahas tentang pertanian dan industri ini. Tidak terasa ya, ternyata panjang banget gitu. Nah, mengutip dari khususnya keadaan kita sekarang gitu ya di masa pandemi ini, mungkin apakah si sektor pertanian dan industri ini berpengaruh ataupun terpengaruhnya oleh pandemi atau gimana gitu? Jadi kita bahas dari sektor pertanian dulu ya. Iya. Jadi gini ya, pada dasarnya untuk sektor pertanian ini sendiri, saya ini memposisikan diri sebagai anak seorang petani atau bisa dikatakan petani kecil-kecilan ya. Jadi sebenarnya untuk kondisi pertanian ini sebelum pandemi saja ini sudah mengalami penurunan gitu ya. Iya, jadi sebelum pandemi sektor pertanian ini sudah mengalami penurunan dalam harga jual gitu ya, terutama dalam harga jual. Karena apalagi setelah saat keadaan pandemi itu sangat signifikan, bisa dikatakan signifikan penurunannya gitu, terutama yang dirasakan oleh petaninya dan warga-warga yang bertani lah gitu namanya. Jadi ini pertanian pada saat pandemi saat ini itu mengalami penurunan yang signifikan gitu, tanpa disadari mengalami penurunan yang signifikan. Tapi terkadang juga ada sih fluktuasinya, naik turun juga sih. Kadang sektor pertanian tuh fluktuasi ya, bisa ditebak gitu sama. Mungkin hari ini harga naik gitu, besok harga turun gitu kan. Tapi kebanyakannya ya emang turun gitu, turun banget. Iya. Itu mungkin dari sektor pertanian. Nah, sektor industri juga mungkin jika dilihat dari perspektif masyarakat biasa gitu ya. Ini juga dalam segi penyerapan tenaga kerja ini mengalami penurunan gitu ya. Karena kan seperti yang kita ketahui sektor industri di sini banyak sekali mengeluarkan atau nge-PHK karyawannya gitu, tanpa disadari ya. Walaupun kita kaitkan berdasarkan pemaparan dari Menteri Perindustrian yang katanya industri ini mengalami kenaikan di masa pandemi ini, tapi jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja ini mengalami permasalahan. Betul. Setuju. Seperti itu mungkin. Jadi pada dasarnya sektor industri dan pertanian ini tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya. Gitu. Ini sangat keterkaitan satu sama lain. Ya.
Seperti itu guys. Ya, baik Alif, mungkin dari awal sampai akhir kita udah ngebahas pertanian sama Industri ya. Ya cukup menarik lah gitu. Ya. Kita bahas secara kecil-kecilan Nah, ini ya. ya. Soalnya kalau dibahas secara mendetail akan Mungkin, memerlukan ya, waktu yang sangat waktunya yang banyak lebih gitu. lama gitu. Gitu. Mungkin ya dari kita pamit undur diri. Saya Agung Hatian. Dan saya Arif Rahman, kami pamit undur diri. Kami yakin pemaparan ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi kami dan bagi teman-teman semua mungkin ya. Sekian dari kami, mungkin ya silakan ditutup Bang. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.